Selamat datang lagi di konten Masa Depan Stand Up Comedy. Kali ini bersama Ada Fahri Muharram. Ingat gue nonton videonya Radit tentang dia mentoring Suci waktu itu. Video dia mentoring Suci. Yang dia bilang stand up tuh tentang keresahan, keluarin keresahan lu. Gue rasa wah cocok nih gitu maksudnya. Nganggur tukang ngomel ya stand up aja. Ya. Karena kampus murah itu banyak juga yang bikin beat ya, anak-anak Unindra ya, kayak Sukron punya juga beat murah. Betul. Rere juga punya kayaknya. Masa Depan Stand Up Comedy kayak menurut gue makin personal masa depan itu. Masa depan stand up comedy. Beatnya makin personal. Stand up di Amerika kan masuk dari orang miskin kan ke orang kaya. Di kita kan orang kaya dulu, jadi emang udah yang berteman. Jadi udah orang miskin yang mulai. Iya, tapi kan yang atas-atasnya kan semuanya kaya kan. Jadi emang udah deket sama ya circle yang dianggap woke lah. Itu. Selamat datang lagi di konten Masa Depan Stand Up Comedy. Kali ini bersama Fahri Muharram. Halo semuanya, apa nama penonton? Nama fansnya. Baru bikin nggak usah. Ada belum ada. Ya ada komen di bawah. Biasanya kalau baru bikin diaminin aja kan. Komen di bawah. Seaneh-aneh lu nggak apa-apa. Ada lah, Popon mah. Seenggaknya 3 masa. Orang-orang kepencet SWAT nggak ada. Mudah-mudahan ada. Jadi ini kan ya, kalau tamu-tamu sebelumnya udah ada Firja, udah ada Andre, itu kan ceritanya komik-komik baru yang baru nongol lah. Ya betul. Untuk menjadikan untuk masa depan stand up comedy. Betul. Lalu kan hitungannya udah lama juga ya, Ri? Gua stand up 2017. Ya berapa? 6. Ya segitulah. Tapi kalau tahun segitu kan sama-sama juga sama mereka tuh ya, sama Firja, sama Andre gitu. Joinnya duluan Firza bahkan. Bahkan iya betul. Di Palembang, Andre juga waktu gua ngobrol dia udah join duluan. Betul. Di Tebing gitu awalnya. Jadi sebetulnya lebih dulu kenal Popon, bukan lebih dulu stand up. Betul. Iya, kalau mereka kan baru-baru. Iya. Nah, lu juga bisa jadi salah satu kandidat untuk masa depan stand up comedy tuh. Oke. Semua orang bisa. Walaupun saya nggak yakin tapi bisa. Itu karena lu nggak fokus aja nih. Lu kan udah sampai masuk ke panggung Stand Up Fest kan? Udah. Betul. Stand Up Fest tahun 2023 ya. 23 betul. Iya. Stand Up Fest terakhir. Panggung 2. Betul. Iya, udah mulai bisa mencapai panggung itu. Bisa diakui lah. Ya, oke lah. Ya. Banyak komunitas yang belum dapat kesempatan. Betul. Oke. Ini kita kan ngomongin masa depan stand up comedy, tapi kita start dari awal dulu aja. Lu tuh awal masuk ke stand up gimana tuh ceritanya tuh? Awal gue masuk stand up tuh yang jelas gue di antara lulus sekolah sama mau masuk kuliah. Awal niatnya awal niatnya tuh di situ. Terus ya udah ada di rumah mulu, biasalah ada masuk kuliah tuh ya? Belum. Jadi ada masalah keluarga, berisik lah sama gue gitu-gitulah. Nah sampai akhirnya gue baru inget gue nonton videonya Radit tentang dia mentoring Suci waktu itu. Video dia mentoring Suci? Yang dia bilang stand up tuh tentang keresahan, keluarin keresahan lu. Gue rasa wah cocok nih gitu maksudnya. Nganggur tukang ngomel ya stand up aja ya kan. Terus datang ke di Open Mic Jaksel yang tahu dari mana tuh lo Open Mic Jaksel? Di Instagram. Gue emang udah tahu ada komunitas stand up. Karena emang dari sebelumnya udah suka nonton. Suci. Nonton Suci itu udah suka nonton. Tapi tetap tahu nih pesertanya masing-masing pada dari komunitas. Betul. Udah nggak asing lah sebetulnya. Cuma belum tertarik join. Terus lu cari komunitas Jaksel karena lu domisili di Jaksel atau gimana? Iya betul. Karena paling dekat aja sih maksudnya. Rumah gua waktu itu di Kalibata, open mic-nya di Tebet, Jalan Raya Tebet yang itu tuh. Dream Milk ya? Dream Milk betul, yang udah tutup kan sekarang kan. Ya. Gue di situ tuh. Di situ pertama kalinya. Wah, pertama kali kafe mantep itu.
Baru masuk ditaruh menu anjing. Ya. Mantep lah, gak apa-apa. Gak malah harus jajan kalau kita numpang. Iya. Itu lo pertama kali datang ke Jaksel. Ah. Terus kayaknya banyak anak-anak juga pada begitu tuh, si Firja, si Andre emang mulainya tuh di fase-fase itu ya, libur antara lulus sekolah SMA sama kuliah. Mau masuk kuliah, betul. Iya, betul. itu. Karena lagi ada waktu luang aja kayaknya deh, atau lagi nganggur. Makanya gue sekarang mikir, dulu tuh banyak komik nganggur karena stand up nganggur kan. Dia stand up terus nganggur, kenapa nggak nyari kerja? Justru dia berusaha nyari kerja dengan stand up deh kayaknya. Dibalik ternyata. Nganggur dulu baru stand up. Gue memang karena di masa itu tuh fase-fase yang emang kita lagi bingung mau ngapain, sama dia nyari-nyari kegiatan aja. Betul, iseng-iseng aja. Tapi karena waktu gua ngalamin itu stand up belum ada. Ya kan gua lulus SMA kan 2006. Oh iya, betul. Itu belum ada. Udah ada sebetulnya kan? Iya, belum ada. Jadi nggak ada ke situ gitu caranya. Emang waktu itu juga kegiatannya nongkrong aja sama anak-anak, sama temen-temen, sembari nunggu mulai masuk kuliah. Kagak ada jelasnya, kagak ada juntungannya. Kalau malah lebih bagus orang nemuin komunitas yang ada hobi, ada penyaluran hobi, betul. Apalagi kalau bisa jadi. Terus mulai 2017 tuh. Terus udah ngebom. Gue ngebom hampir setahun kayaknya gue stand up itu. Hampir setahun seinget gue. Pernah sesekali oke lah dapet tawa, tapi nggak beatnya nggak solid, nggak sustain. Cuma overall tuh setahun ngebom. Itu lu akhirnya apa yang lu lakuin? Atau lu pas lagi dalam setahun itu lu ngapain? Atau nulis, lu coba nyari-nyari ilmu dari mana? Atau jam 10 ketiduran gue anjir. Lu mau pergi ya? Ya gue keluar dulu. Oke. Ya. Siap. Taruh nih gue lagi ngetek konten bang. Gak apa-apa yang punya tempat. Ya yang punya tempat. Popon gak bisa ngedit kan. Jadi harus gue ada janji sama orang. Jam 10 sama yang punya tempat. Ketiduran baru datang jam 5. Jam 10 ke 5 macet juga sih. Wah, ini cerita seru nih gue. Gue semalam ketemu ini bang. Anak jangan deh. jangan main frekuensi gitu, frekuensi buat kesehatan gitu, ketemu orang ada. Jadi disaluri di mesinnya tuh energi. Iya kayak gitu. Jadi ketahuan dia punya mesinnya tuh punya database frekuensi. Frekuensi normal manusia tuh misalnya begini. Nah, frekuensi gua itu nggak imbang. Jadi semakin jauh tuh semakin ada penyakit. Kayak gitu lah. Terus dibenerin dan efeknya ngantuk gitu-gitu. Oh, dibenerin. Bukan gua. Gua main-main ke situ. Gua main-main ke situ. Apa? Lu percaya enggak? Nanti aja. Kamera mati aja. Gue percaya sejujurnya. Oh iya. Gue percaya. Tapi ada argumen panjang. Udah berubah nih. Dulu kan lu enggak percaya sama begitu-begitu kayaknya. Kok jadi ngomongin gue nih? Katanya ngomongin stand up. Stand up lu juga kan bercerita soal itu, lu tidak percaya orang-orang indigo gitu-gitu. Betul. Sedikit berubah. Sedikit berubah. Apa tuh? Kemarin beda aja. Ada hal-hal yang masuknya smooth kali ke lu nya ya. Masuknya smooth gini. Bukan percaya 100%, tapi gue nggak tahu ini placebo atau bener. Apa ya, placebo tuh kadang-kadang kita membenarkan hal yang bias gitu, kayak ini air dibacain ayat suci tertentu, kesannya bikin sehat, padahal yang bikin sehat tuh airnya. Belum tentu bacaan-bacaannya kayak gitu loh. Nah kemarin tuh anjir, ini karena gue biasnya atau karena ininya itu gue bener-bener gak tahu tuh anjir. Keren dah. Itu kayak yang dilakukan sama Pak Dharma Pak Kun ke Cingabdel tuh ya, yang dibawa alat juga tuh. Iya, yang kayak headset gitu kan. Gue ngeliat doang, gak nyobain. Itu tadi yang satu tahun ngebom tuh apa yang lo lakuin tuh? Gua ngelakuin udah nulis aja. Gue tuh tiap minggu kan dulu rutin
stand up kan dan penasaran gitu. Atau seri-seri ilmunya tuh nyari ini gitu. Nggak ini untuk merubah materi lu tuh lu dari mana? Ya gue nonton akhirnya nonton lebih banyak lagi. Dan setiap gue nulis gue nonton komik untuk kira-kira ada nggak ya yang bukan poinnya sama, arahnya bisa gini nih. Misalnya dia ngeliat satu premis gelas, diarahinnya ke gelas tuh aneh ya bentuknya begini, karena apa bla bla bla. Nah gue ada nggak ya premis lain yang misalnya gue megang korek aneh ya bentuknya begini. Brainstormnya tuh bisa disamain gitu. Selama setahun tuh gue kayak gitu. Cara ngebedah materinya. Betul, gitu, betul. Lu tiru tuh, tapi lu cari objeknya yang lain gitu. Ya udah punya premisnya. Kira-kira premis ini bisa diarahin kemana ya? Lu ngelihat orang. Banyak komik lah waktu itu gue tonton. Setahun. Baru akhirnya rasain lucunya tahun 2018 berarti. Sekitar 2018 itu beat apa tuh? Beat Unindra gue. Beat bayaran kampus gue tuh murah. Murah ya. Kampus murah. Betul. Beat itu tuh. Dan itu kepake mungkin kayak sampai 3 tahun, 4 tahun masih kepake gitu. Walaupun ada nambah-nambah beat lain ya. Beat karena kampus murah itu banyak juga yang bikin beatnya ya, anak-anak Unindra ya, kayak Sukron punya juga beat murah. Betul. Rere juga punya kayaknya. Kayaknya beat kampus murah stand up Unindra kan emang ada komunitasnya kan. Ada. Jadi semuanya tuh punya beat kampus murah versi kita masing-masing. Paling perbedaan harga doang, anjing. Angkatan gue tuh 300, angkatan dia 2,5 gitu-gitu doang tuh. Tapi semua punya. Ngatain fasilitas karena murah, semua punya. Stand up Unindra, waktu lu gabung berarti stand up Unindra masih aktif atau enggak? Karena gue tahu sempat nggak aktif juga tuh komunitas tuh. Baru aktif lagi kayaknya. Waktu itu? Pas gue masuk. Ada di atas gue, Sukron masih kuliah. Terus ada Andi Kurai yang di komik. Itu dia masih kuliah lah. Rere juga masih? Rere udah lama lulus tuh. Udah ngilang tuh. Cuma sesekali sempet datang. Nah, masih itu kuliah? Masih dia. Keren emang itu. Dan Sukron Jamal kayak lu undang seru tuh. Anjing itu orang. Kenapa? Gue semester 5 dia nanya, "Ri, ngambil lu Unindra masuk kapan?" Gue mau ngambil ijazah. Sampai gue lulus masih nanya yang sama. Ijazahnya nggak diambil. Agak kepanggil. Itu masa depan stand up teman-teman. Mempermainkan kuliah itu masa depan stand up. Hati-hati teman-teman. Nanti kita undang ngobrol Sukron. Ngomong masa depan stand up Sukron. Terus itu 2018 udah nemu beat lucu. Apalagi tuh yang lo lakuin di stand up, improve-nya? Udah gue nge-explore topik sih jadinya. Gue tuh 2018, mungkin sampai 2020 ya. Setiap hari tuh emang gue maksa nulis aja. Lagi ada isu apa, gue paksa nulis. Makanya gue sering banget stand up. Seminggu tuh beatnya beda-beda aja. Oke, rajin ya. Emang maksa, karena niatnya belajar kan. Ada apa lagi nih? Isu apa? Oh, kayaknya bisa gue handle deh. Nge-handle itu gini gitu. Kan lu di Jaksel ya, gue tahu juga lu di komik yang suka ngebahas isu-isu yang mungkin lumayan sensitif atau apa dan apa namanya opini lu tuh keras misalnya terhadap sesuatu gitu. Itu gimana sih tuh kebangunnya tuh dari awal materi yang istilahnya bayaran Unindra, bayaran kampus ya. Itu kan dekat sama lu gitu sampai lu bahas ke isu-isu sosial sampai lu bisa ngomong di Mata Najwa dan lain-lain itu tuh apa tuh prosesnya tuh? Kayaknya di selama setahun gua maksa nulis itu bang. Jadi semua isu udah kebahas. Jadi nyari apa lagi. Karena kan lu nggak bakal setiap hari dapat premis yang deket kan. Cara gue tetap dapat nulis, ya udah nyari info, nyari isu Karena tujuan awal tuh belajar nulis. Baru ya udah berkembang lama-lama seru juga main di sini. Jadi ya udah. Lumayan fokus akhirnya bahas-bahas yang begitu-begitu ya. Tanpa diniatin ya. Tapi kepala gue kenapa larinya orang tua, anak kecil, sama mistika udah. Gue mau masalah pun aja kenapa larinya ke sini mulu ya. Itu harus gue benerin sih. Tapi udah jadi template aja buat gue. Nah, kan abis itu lu mulai
bikin show pertama kali kapan tuh? Yang show pertama lo apa namanya? Yang Ironi. Wah, Ironi itu 2018. Itu gua Rais sama Ilham kan. Nah, lu bertiga tuh ya. Bertiga. Abis itu setahun kemudian Beban Hidup namanya. Beban Hidup. Masih bertiga juga. Masih bertiga. Itu abis itu bikin yang sendiri? Yang sendiri pertama Generation Gap. Itu lu ngomongin soal itu tadi orang tua, anak kecil, sama Mistika itu. Sama kan template-nya. Itu di situ kan lu ngebahasnya ya lumayan inilah ya. Opininya tuh keras misalnya terhadap yang Mistika lah. Iya. Gitu. Terhadap orang tua aja lah. Biar enak kita ngasih contohnya. Oke. Terhadap orang tua kalau kamu bahasnya Mistika. Iya, orang tua. Mistika gak keras-keras banget santai. Oke. Kenapa? Gimana tuh ceritanya tuh yang tentang generation gap sama orang tua ini? Kalau itu awalnya malah deket kan. Permasalahan orang tua lu generasinya udah beda. Betul. Jadi ya sering gak nyambung. Perspektifnya sering berbeda. Kayak gitulah. Baru gua tarik ke yang lebih luas. Kayak ternyata semua orang tua tuh kayak gini ya. Kayak semua orang tua tuh Pak Luhut misalnya ngomongin big data, gue rasa anaknya juga ngerasain itu deh. Apa sih Pak, nggak gitu tahu? Gue rasa ada perspektif itu gitu. Jadilah Bit kayak gitu. Ada Budiman Sujatmiko. Awalnya ke situ. Kalau ke anak kecil perspektifnya karena adik gue. Jadi semua selalu ada trigger deketnya. Baru gue tarik ke sangat jauh sampai kesannya beda topik. Padahal benang merahnya tuh masih sama. Marahnya gue tuh benangnya masih sama. Itu juga lu kalau ngomongin sosok-sosok tadi ada Pak Luhut, ada Pak Budiman Sujatmiko, lu juga emang lumayan concern ke politik-politik tuh ya. Ada beberapa materi dulu sering ngomongin soal politik terkini atau apa. 2 nama tadi itu spesifik teknologi sebetulnya. Karena basic lu IT. Lebih ke kayak ngomongin teknologi. Betul. Kayak orang tua seperti gitu. Iya. Lu kalau skripsi dibantai, tapi lu ngomong gitu, sumpah enak banget lu nggak perlu skripsi, bisa ngomong kayak gitu di publik. Gua skripsi kayak gitu, abis gua nggak lulus pasti. Nah marahnya tuh itu, kok lu bisa sih? Gua nggak boleh tahu ngomong gini di ranah kampus yang kecil. Dia ngomong gitu di nasional, nggak bisa nih. Gua harus jadi dosen pembimbing buat. Diem lu. ada emosi itu bang, ada trigger itunya. Itu emang karena teknologi baru. Betul. Orang-orang masih pakai orang-orang lama. Betul. Mau pakai orang baru juga siapa? Dan dikasih tahu yang benar malah improve ngomongnya. Ada yang kayak gitu. Bukan 2 orang itu, tapi adalah pasti. Dari situlah marahnya. Plus orang tua gue juga secara sifat kayak kepala batunya sama deh. Kayak gitu-gitulah. Biasa anak muda ngerasa yang tua. Kalau tuh yang lu diundang Mantan Najwa tuh gara-gara apa sih materi lu yang mana? Gara-gara Generation Gap. Itu tuh diundang dia Mantan Najwa lagi ada, setahu gue ya, lagi ada kontrak sama Tri. Temanya tuh Generation Gap. Kebetulan gue lagi promosiin Generation Gap. Udah itu aja. Lu bukan karena materi lu sebelumnya yang lu potongan-potongan lu tampilin ataupun mereka lihat gitu? Mungkin dari promo Panji, mungkin ya. Gue kan nggak tahu semua krunya mereka ya, tapi mungkin dari mereka lah. Tapi isunya kebetulan sama. Karena pas show kedua, gue minta isunya beda, nggak boleh gue. Iya, gue minta. Karando, gue minta kak. Masih ada DM-nya gue minta. Yang kedua, lu temanya apa? Yang kedua digital native. Ini teknologi sih ini ya. Sekarang fokusnya bahasannya. Tapi maksudnya di luar itu komedi-komedi yang lo mainin juga lumayan suka kayak ngedark apa-apa gitu kan. Lo bahkan pernah jadi opener Bang Jack ngomongin disabilitas. Betul. Sebenarnya gue disuruh ngedark mah by request dong. Gue ngomongin Bang Jack, gue ngomong waktu itu disuruhnya bahas difabel, dia konsepnya kan invitation, penontonnya invitation, bukan jual tiket, beli tiketnya untuk streaming doang, COVID kan, invitation. Lu bahas difabel, dan itu ini komik Jaksel tunanetra, Blind Man Jack. Nah habis itu
gue nggak tahu ternyata invitationnya orang difabel juga. Jadi kan gue ngomongin difabel depan difabel tanpa emang cacat gitu, nggak ada intensi itu, karena emang disuruh aja. Itu metal tuh, gila ngomongin difabel di depan orang disabilitas. Iya, dan bukan cuma orang disabilitas yang lo lihat di pinggir jalan ya. Ini aktivis difabel yang memperjuangkan kesalahan hak dan lain-lain. Dan gue baru tahu, oh ya dia kerja di Komnas ini, Komnas itu setelahnya. Oh gitu tuh. Bang Jack juga anjing sih. Kan kita di waktu gue jadi open show itu ya, kan kita di Batches ngobrol-ngobrol biasa kan. Tiba-tiba dia dapet telepon. Dia ngangkat sendiri, abis itu teleponnya mati, dia bilang ke gue, Ri, tolong panggilin LO gue, bilangin Bu Angki udah datang. Ya udah gue panggilin tuh LO-nya, gue bilangin Bu Angki udah datang. Gue balik lagi, Bu Angki emang siapa Bang Jack? Oh lu nggak tahu? Nggak tahu. Dia staf sus presiden pertama yang tuli. Staf sus presiden. Dia Bang Jack nggak bilang, aja. Udah bahas aja yang parah-parah tentang difabel. Iya, depan gua staf sus ternyata. Terima kasih Bang Jack. Tapi aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Mungkin orang-orang itu udah jauh lebih berdamai kali. Betul, dan kayaknya ada konteks. Ya udah ini komedi. Betul. Biasanya yang ngomong-ngomong di Twitter doang kan. Ketemu langsung tuh lebih santai gitu. Bahkan kadang-kadang yang ngomong bukan yang ini ngalamin. Iya. Betul. Mewakili kesinggungan orang aja. Nah, terus ribet lah itu. Terakhir lu bikin Generation Gap. Digital Native show terakhir gua. Soal waktu itu sosmed lah, kelakuan orang-orang di sosmed. Kelakuan orang, iya betul. Semua dan efek sosmed gitu-gitulah. Seluruh 1 jam itu sosmed. Nah, jadi nextnya lo ada mau bikin lagi? Gua pengen bikin. Apa? Premisnya adalah orang tolol. Apa tuh? Jadi ini konsep pro di kepala gue ya. Kan ada yang bilang ya AI kan sangat maju sekarang kan. Iya. AI sangat maju, kecerdasan buatan tuh bisa gantiin, bahkan bisa ngancurin manusia gitu. Katanya. Padahal mah yang ngancur manusia tuh bukan kecerdasan buatan, tapi orang yang emang alamiah tolol aja gitu. Oh jadi bukan karena AI yang terlalu pintar. Betul, kita yang nurun tahu. Betul. Bayangin AI punya kamus data sebanyak itu, kita baca buku 1 lembar nggak kuat. Oh benar. Udah hancur aja kita. Kalah lah kita. Iya. Nggak bisa juga, biarin aja. Tapi emang ngejarnya AI susah juga dong, Ri. Betul. Iya. Masa kita nih, kita orang rajin banget tuh. Kan database-nya AI, kami bisa nginget dan bisa ngambil kapanpun dia mau. Kan kita baca belum tentu semua masuk otak tuh. Enggak, tapi kan gue tuh percaya kecerdasan buatan tuh cuma bakal sepinter yang dipakai. Kecerdasan buatan cuma sepinter penggunanya. Orang pinter banget pakai AI, jadinya ekstrim tuh pinternya. Tapi kalau tolol, AI sepinter apapun, dia nggak bakal tahu cara optimasinya gimana. Cuma dipakai kamu kenal ini gitu. Betul. Kayak waktu yang awal-awal ada meta AI. Kamu kenal ini. Enggak kalau nanya itu. Ya. Kalau meta AI emang AI-nya tolol juga. Biarin aja, Zuckerberg aneh. Contohnya gini, gue kan ngebantuin Oza, gue ngebantuin Duto sama Apos untuk nge-custom ChatGPT-nya. Di mereka gue tanya, oke aja, berhasil aja. Gue jadiin ebook, gue jual. Ada salah satu orang beli, dia tuh nggak ngerti, dia mau belajar stand up, mau pakai ChatGPT untuk bantu nulis, nggak bisa. Usut punya usut, dia stunting. Iya, jadi stunting dari awal dikasih ChatGPT. Ya gimana nolonginnya? Jangan lari ke gua kalau gitu dong. Minta tolong pemerintah kan, jangan minta tolong AI dulu dong kalau isunya stunting. Oh, ini terus tahu dari mana dia stunting? Ada chatnya. Dia ngechat. Ini ngechat apa? Iya bang, tapi gue stunting. Jadi dia nanya. Jadi dia nanya, terus gue merasa bertanggung jawab dong. Gue jual produk, ada orang nggak ngerti. Ya udah gue bantu gue elaborasi gimana bla bla bla. Panjang lebar lah kita diskusi, ujungnya iya bang tapi gue stunting. Ya masalahnya di situ. Gerah gue langsung.
Karena lu belakangan emang lagi fokus ngurusin AI betul, itu ya. betul. Nah, emang kalau AI buat stand up comedy bisa banget tuh bikin materi. Nah ini ngomong bisa jadi buat masa depan stand up nih, anak-anak pada bikin materi buat AI gitu. Kalau untuk jadi beat langsung siap dibawain beat itu menurut gua nggak bisa. Tapi ChatGPT itu bisa disuntik daftar materi lu sebelumnya. Terus lu lihat, suruh dia ngelihat pola materi gimana, dari isu gimana, cara lu narik premis tuh gimana. Plus materi orang juga bisa digituin. Oh, lu masukin materi orang, biar dia pelajari dulu polanya, nanti lu tinggal misalnya ada premis apa, dia bisa aplikasi tuh polanya gitu. Betul, dia bisa bantu. Kayaknya bisa diarahin ke sini deh, bisa diarahin ke sini deh. Oke. Atau kayak gua kadang-kadang kan di notes gua tuh ada premis, tapi gua nulis pendek banget. Bahkan nggak jelas gitu. Gua rapihin ke ChatGPT-nya gimana ya? Kayak contohnya gua di Google Notes gua tuh gua pernah nulis AI nggak bakal masuk di Indonesia karena bayarnya mahal, $20. Anak magang gratis. Mending anak magang. Di notes gue tuh itu aja. Gue masukin ke ChatGPT, explore bla bla bla. Jadinya sama dia tuh dibantu kasih premis. Kayak menurut gue AI nggak bakal gantiin AI masuk Indonesia tuh pasti telat. Karena gue bayar ChatGPT, bayar AI itu 300.000 sampai 500.000 sebulan. Di kantor gue anak magang 3 bulan gratis. Jadi kayak gitu tuh. Lebih terstruktur, lebih rapi. Nah, fungsi ChatGPT cuma sampai situ. Betul. Ya. Tentu ada arahan-arahan lain ya. Tapi lu berarti udah masukin materi-materi orang di ChatGPT lu buat dipelajari pola-polanya. Betul, ada beberapa komik. Oh, siapa aja tuh komik-komik yang lu masukin jadi referensi di ChatGPT lu? Gue suka banget Ricky Gervais. Dia masuk Carlin sama Chris Rock. Oh, 3 itu tuh. 3 itu. Karena banyak banget. Kalau semua komik kayaknya mustahil deh. Oh, jadi dari 3 itu lo masukin biar dia mainin polanya. Jadi ketika lo masukin bisa jadi ada pola-pola yang dipakai sama Ricky Gervais, Chris Rock, dan ini nongol di materi lu. Iya. Secara gaya bahasa mungkin masih bisa sama atau lebih direct gitu-gitu lah. Di Digital Native lu udah pakai AI belum mungkin? Udah pakai. Udah bantu brainstorm ya, tapi belum sekompleks sekarang karena sekarang udah lebih lo masukin itu. Betul. ChatGPT-nya juga berkembang kan. Waktu itu kayaknya belum ada beberapa fitur yang belum ada lah. Oh, ini maksud lo kenapa kalau misalnya orangnya biasa aja, pakai ChatGPT-nya juga nggak gimana-gimana gitu AI-nya, karena nih kemarin lo kan kayak mendidik AI-nya juga ya. Betul. Lo didik dulu AI-nya sampai AI-nya rasa cukup untuk ngebantu lo, baru lo dia bisa ngebantuin lo gitu. Iya. Bahkan sesimpel gini, oke lah, gua kasih nih AI gua yang sekarang. Coba lu pakai. Kalau lu kayaknya udah bisa, karena lu ada premisnya. Kan tetap nih mesinnya udah ada. Gue tetap harus ngasih kalimat yang kayak tadi tuh. Oh, anak magang gratis. Keluhnya tuh itu. Orang-orang tuh nggak bisa nyari idenya kan. Iya. Menurut gue nulis tuh sekarang ada great idea, ada great writing. Great writing tuh bisa diajarin. Terstruktur, LPM 4, coba maksimal katanya berapa, kalimat pasif, kalimat aktif, itu tuh bisa diajarin. Tapi great idea, itu manusia doang. Nah, kalau di great idea-nya udah tolol, lu rapihin kayak apapun. Iya, rapi tapi nggak lucu aja, gitu. Makanya kecerdasan buatan mah cuma ganti. Betul. Bias-biasnya kita, sinis-sinisnya kita tuh kan adanya datangnya dari great idea kan. Yang kita coba olah pakai ChatGPT lo. Gua nggak boleh tuh. Oh, itu harus pakai laptop. Ya ada sih di HP. Apa? Coba di HP. Apa nih? Lu ada premis? Lu premis lu ada gak yang belum lu olah? Bentar ya, gue bukan. Oh ini. Coba. Cina bikin AI dari side hustle. Amerika bikin SpaceX dari hustle culture. Dan Irak bikin anak dari anak. Karena yang ini Iran 9 tahun boleh nikahin. Oh, jadi bikin anak dari anak. Itu kan premis kan? Gua ada premis. Arahin kemana?
Amerika Cina main di AI dan luar angkasa. Oh ini apa sih namanya? Dari premis bisa dilariin ke isu apa nih? Isu sosial, isu kapitalisme, bla bla bla. Dia belah-belah dulu tuh, pertama ada isu sosial, terus ironi kapitalisme, sama tren prioritas peradaban. Dan nanya, lo mau gebuk siapa atau cuma mau main di ironi komparatif? Lo mau nyerang siapa nih? Amerika, Cina, Irak, atau cuma mau nunjukin ironinya? Coba gebuk Cina. Kalau lo mau gebuk negaranya, negara Cinanya, lo bisa main eksploitasi bla bla, panjang lah. Nah di sininya nih kemampuan kita untuk ngefilter lagi, Bang. Karena banyak juga ini ya. Dan kemampuan kita ngefilter sampai jadi ambil mana poinnya yang ini bisa, ini diambil gitu. Betul. Gue kayak gitu lah. Gue jauh juga gue dari AI. Ada paham tuh. Tapi harusnya kalau lu udah sekali aja 2 kali pakai, harusnya lu udah ngerti. Karena lu udah tahu gaya main lu gimana. Lu udah tahu, kayaknya gue lebih cocok ke sini deh. Dikasih ini mah cuma nge-shortcut aja yang harusnya brainstorming atau mikir 1 jam, jadi mungkin 10 menitan. Gue perhatiin tiap negara punya prioritas beda-beda ya. Cina bikin AI dari side hustle, Amerika bikin SpaceX dari hustle culture, Irak bikin anak dari anak, sampai ada jeda. Sampai ada jeda. Dari premis tadi udah rapi gitu. Cina tuh aneh, katanya mereka paling maju, ya panjang lah, bla bla bla. Males gue kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bakal tetap gantiin stand up comedian, menurut gue. Pun misalnya semua anak stand up comedian yang lu bilang udah punya basicnya pakai AI, nggak akan sama tuh. Maksudnya gini, kalau misalnya AI gue masukin juga Ricky Gervais, masukin juga Carlin, gue masukin juga Chris Rock ya. Plus materi gue ya. Yang beda di materi gue. Betul. Ya kalau lu pakai semuanya struktur orang mah jadi beat orang aja kan. Makanya harus dikombin dengan cara pikir lu gimana, cara materi lu gimana. Udah gitu di database yang lu masukin, isunya Chris Rock sama isu lu kan pasti beda. Gak mungkin Chris Rock ngomongin isu-isu lokal kita kan. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi gue percaya masih tetap beda. Great idea itu nggak bisa, Bang. Gak bakal ada yang gantiin great idea. Apa ya? Contohnya kayak film banyak banget. Semua belajar dari guru yang sama, semua niru struktur yang sama. Tapi film tetap beda. Premis film tetap beda-beda kan? Betul. Ya walaupun ada beberapa film yang mirip-mirip juga, misalnya premisnya mirip atau gitu. Tapi tetap masih ada, ini lingkupnya beda atau tipe jokesnya beda, masih bisa kayak gitu-gitu kan. Menurut gue rasa ujungnya ke situ sih. Masa depan secara komedi AI. Menurut gue makin personal masa depan itu. Masa depan secara komedi. Beatnya makin personal dan makin cuek. Personal ke orang masing-masing komiknya. Menurut lu tuh gitu, ke depan tuh anak-anak bakal lebih kayak gitu? Karena kalau di Amerika kan sebelum stand up comedy kan ada joke telling kan. Ya one-liner yang semua orang bisa pakai. Terus kita juga ada kan yang disebut jokodian itu misalnya. Iya. Terus Lenny Bruce masuk dengan storytellingnya, Carlin dengan kritisnya, sampai akhirnya semua udah kepeta nih. Oh iya, Carlin kritisnya begini, Lenny Bruce begini, ujungnya ke Chris Rock, Gervais, Cepel sama-sama kritis, tapi dia kayak gini. Ujungnya tuh gue rasa bakal makin deep ke personalnya dia kayak apa. Makin unik aja, makin kebentuk. Lu tuh aslinya gimana sih? Gue rasa ke situ deh. Sudut pandang masing-masing gitu. Betul. Bisa kayak ngomongin isu, si Rizky Gervais juga ngomongin LGBT, Cepel juga ngomongin LGBT, tapi beda ngomonginnya gitu. Bahkan seandainya isunya sama, Cepel tuh bisa kesini ya arahnya ya. Bisa buka kartu dia kulit hitam ya. Gervais nggak bisa. Iya. Ya kayak gitu. Tapi Gervais punya senjata lain kan. Ya gitulah. Gue rasa ke situ sih. Makin unik, makin semaunya. Tapi society-nya gimana? Society sekarang kayaknya udah anti-woke deh. Kalau yang sebelumnya kan emang woke banget kan.
Sekarang kayak udah berubah ke anti-woke gak sih? Apa tuh anti? Oh, anti yang mau. Oh iya. Kayaknya maksudnya Amerika Trump menang tuh. Apalagi Trump ini lagi pengen ngusir LGBT gitu. Iya. Itu iya juga ya. Iya, Trump menang. Negara yang tadinya kiblat tuh, kiblatnya orang woke tuh kan. Amerika begini. Iya. Ternyata mayoritas yang dipilih sama orang di situ pemimpinnya ya yang anti sama yang sangat anti. Dan fun fact-nya, dia menang lawan cewek loh. Masa katanya lu mau pemimpin perempuan pertama, Kamala Harris kalah sama Trump. Yang anti LGBT, cowok, toxic masculinity. Bener. Banyak tuh itu. Betul. Kontranya lah sama banyak banget sampai ada tendensi, ada isu dia pelaku pelecehan seksual kan. Tapi berarti memang woke-nya yang udah pada berubah atau emang sebenarnya woke itu emang nggak banyak, cuma dikit. Nggak tahu gua kalau itu ya. Kan kadang-kadang kan kita ngedengernya kan cuma di sosmed yang kelihatan rame, kayak apa, kelihatan banyak aja gitu. Ya. Padahal sih sebenarnya orangnya itu aja gitu. Mungkin juga. Dan kayaknya kalau dibawa ke sosmed ya, komik ngomongin cancel culture aja udah jarang deh. Komik Amerika ya. Komik Amerika ngomongin. Ya, yang ngomongin cancel culture tuh udah jarang. Udah nggak sebanyak beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu. Terakhir tuh ditutup sama Cepel gitu-gitu kan. Iya. Setelah itu udah nggak ada. Kayaknya udah bukan masalah lagi deh. Tapi jokes tentang trans masih banyak, jokes LGBT masih banyak. Cuma gue di cancel udah enggak. Udah berkurang lah. Dari society kayak gitu. Ini mah analisa goblok kita aja kan. Salah aja. Iya. Ngomongin stand up comedy ke depan gimana? Ya kalau salah bodoh amat. Kalau ngomongin tren mana-mana kan kita selalu telat. Bisa jadi masa woke-nya kita belum kan? Apa udah juga? Misalnya Amerika woke-nya udah berubah nih. Sedangkan kita baru menuju mau woke-nya misalnya. Karena kan kita telat. Woke di kita tuh siapa? Udah tahu. Udah ya? Loh. Ekstrem religius tertentu. Itu kan yang bukan woke sih. Tapi yang religius mah lawannya woke dong. Enggak, ekstrem religius yang melawan stand up comedy udah mulai hilang. Kita tuh musuhnya awal ekstrem religius. Ekstrem religius. Musuh berikutnya kan woke. Oh iya betul ya. Iya betul. Woke-nya belum muncul. Ya walaupun gue udah pernah ngalamin beberapa kali, tapi itu kan masih gue kecil lah. Atau mungkin capek kali karena sosok yang di cancel lu Coki, Panji, semuanya pala batu dan tidak peduli. Bangun habis di cancel hilang job stand up masih LGBT. Jadi kayaknya nggak seberpengaruh itu cancel culture-nya gitu. Karena kan kalau sampai Aziz Ansari kan sampai nggak punya job berapa lama kan? Baru aja dia come out di spesialnya yang setelah melakukan pelecehan seksual, bener-bener nggak ada duit kayaknya dia di era itu. Dia sempat kena ini isu pelecehan seksual juga ya? Aziz Ansari. Makanya yang dia show-nya yang duduk pakai kaos itu kan gara-gara itu sebelumnya. Tapi di Indo kayaknya cancel culture yang separah itu nggak ada ya. Apa jangan sampai ada? Jangan sampai ada. Pelecehan seksual ya. Itu kan selama ini masih yang opini aja sebenarnya, opini statement yang aja. Betul. Opini yang dianggap berlawanan itu aja yang di cancel kan. Belum sampai yang tindakan jangan sih. Iya. Tapi bahkan yang omongan pun di luar ada nggak yang kena karena omongan ya? Kena tapi sampai nggak punya job. Mungkin ada tapi nggak ke-expose kan? Iya kayak itu. Karena yang masuk Netflix dia habis di cancel masuk Netflix jadinya ke-expose, kesannya tetap dapat job. Mungkin ada kali komik-komik kecil yang udah mati. Mungkin. Ada pasti sih harusnya. Yang kita nggak tahu. Label di mana-mana. Ya, gitu. Mungkin. Ya kalaupun karena omongan kan kayak nggak sampai hilang job banyak, tapi hilang job kayak si Kevin Hart nggak jadi host Golden Globe. Enggak Oscar. Golden Globe mah bebas. Iya. Nah, jadi itu kan gara-gara omongan soal LGBT juga tuh. Dan itu tweet 2007 kan. Iya. Nah itu menakutkannya woke kan. Iya. Bisa jadi sekarang misalnya di Indo emang belum masuk ya.
Anjir, berarti lu nanti sukses bang. Tweet lu tahun 2009 2000 berapa ya lu kan? 2018. Ya 2018 itu bisa ketarik lagi kan? Iya. Kalau belum, tapi gue nggak tahu. Sekarang gue pernah ngalamin kan kemarin gitu. Nah, tapi itu kan cuma riak kecil gitu. Ya. Belum misalnya belum dia. Nah, ya masalahnya yang ngomongin itu cuma gue doang sih ya istilahnya. Iya. Komik gedenya kan nggak pada ngomongin itu. Bukan isu yang. Bukan yang mereka concern. Bukan concern mereka aja. Nggak tahu. Dan kita rata-rata yang di atas itu cukup baik sebetulnya kan. Maksudnya peduli dengan minoritas. Betul. Yang atas itu. Ya itu menjaga. Kenapa komik-komik atasnya Amerika kayak Ricky Gervais atau luar negeri ya, Ricky Gervais atau Chappelle berani untuk ngomong-ngomong itu, sedangkan komik-komik atas kita nggak berani ngomong itu. Kayaknya bukan berani nggak berani dah, isunya aja gak sih? Makanya gue sempet mau nggak berani nggak berani atau mau nggak mau? Emang bukan concern aja nggak sih, mau nggak mau gak sih? Makanya yang tadi gue bilang, kayaknya woke di kita yang dalam konteks stand up ya, ekstrem religius itu. Karena yang di atas masih tetap ngomongin kan. Berarti kan mereka berani kalau itu concernnya mereka. Kalau sekarang mereka udah nggak ngomongin itu. Ya karena yang di bawahnya juga udah enggak kan. Ya udah nggak kayak gitu. Mungkin kalau woke sampai mengganggu mereka, kita nggak tahu. Kalau yang gue dengar sih, misalnya beberapa ada juga yang memang mikir-mikir woke mengganggu mereka, tapi mereka memilih untuk nggak ngomong gitu. Oke, aja ini udah personal. Gak tahu dong kalau gue. Iya. Entah, maksudnya kayak takut dengan circle-nya mereka nanti gimana. Kan circle mereka lebih gede, dampaknya mungkin bisa jadi lebih gede lagi. Dia orangnya udah gede, kalau dia kedampak, yang bawahnya ikut kedampak, yang di bawahnya dia gitu. Memang pilihan yang bijak misalnya dia betul. ngomongin gitu. Mungkin ada faktor di sini yang kita berkomunitas, jadi atas kena, bawah kena kan, ada faktor itu. Yang kedua, di sana enggak ya? Di sana enggak. Jadi yang di sana tuh tokoh, bukan seni. Ini, ya lu kenain gue doang, nggak kenain stand up karena itu budayanya begitu tuh. Dan yang kedua, kita stand up di Amerika kan masuk dari orang miskin kan, ke orang kaya. Di kita kan orang kaya dulu, jadi emang udah berteman. Jadi udah orang miskin yang mulai. Iya, tapi kan yang atasnya kan semuanya kaya kan. Jadi emang udah deket sama ya circle yang dianggap woke lah. Bahkan beberapa dari mereka masuk Jaksel. Satu sih. Iya. Ya kayak gitu. Mereka benar-benar dari miskin semua ya. Lenny Bruce miskin dong. Lenny Bruce, Carlin, Chris Rock yang awalnya jaga toko sama tukang cuci comedy club gitu-gitu kan. Semuanya orang miskin. Ya yang gede-gede miskin ya. Sangat tidak napak tanah kan. Anak yang bawa karate ke Indonesia. Iya, kulturnya beda ya. Iya. Jadi itu mungkin pertimbangannya beda aja. Benar. Tapi kultur itu sangat mungkin bermasalah dengan ekstrem religius. Kultur orang kaya emang jarang itu. Jadi sangat mungkin kan? Iya, musuhnya kita beda. Amerika musuhnya siapa? Yang dianggap musuh ya, bukan kita musuhin ekstrem religius deh. Iya, kita enggak lah. Kita bukan Yesus. Iya, kita mau miskin. Orang kaya tuh. Enggak lah, udah bercanda aja lah. Tapi pandangan hari masa depan secara komedi, komiknya bakal lebih personal, lebih berani lah ya. Ini sudut pandang ya kita nantikan lah masa depan stand up komedi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya, thank you. Berapa menit ini? 40 menit. Apa? Mik lu jatuh? Iya. Lah, gua nggak pakai mic ini. Ya anjing. Kocak. Anjing. Gua nggak sadar lagi lu nggak pakai mic.